Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban kama amara. Hamdan kama yanbaghi li jalali wajhihi wa 'azimi sultanihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa aminuhu ala wahyihi wa safiyyuhu wa khaliluhu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Amma ba'du. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puji syukur alhamdulillahirabbil alamin. Pada siang hari ini kita diberikan taufik dan keridhaan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa duduk di majelis ilmu yang kita berharap mudah-mudahan duduk kita yang hanya sesaat di majelis ilmu ini diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan duduk yang lebih nikmat nanti di surga Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada siang hari ini kita akan membahas sirah sahabat. Dan pada siang hari ini kita akan membahas salah satu sahabat Nabi yang luar biasa. Akan tetapi beliau sangat sederhana, tidak terkenal seperti Khalid bin Walid, padahal beliau lebih dulu masuk Islam, bahkan sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Beliau tidak terkenal seperti Khulafaur Rasyidin, tapi beliau adalah satu dari beberapa sahabat Ansor yang membuka pintu untuk hijrahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah. Sahabat itu adalah Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu, seorang pemimpin muda kaum Ansor yang arsy Allah Subhanahu wa taala berguncang karenanya. Jadi kalau hari ini ada pemimpin-pemimpin yang mengguncang dunia, tapi Nabi punya murid, bukan hanya dunia yang berguncang, tapi bahkan arsy-Nya Allah yang Maha Rahman itu berguncang. Jadi kita mengetahui bahwa arsy itu tidak sederhana untuk berguncang, karena arsy itu kokoh sekali. Dan arsy berguncang hanya untuk peristiwa-peristiwa yang hebat, peristiwa-peristiwa yang besar. Di antaranya adalah nanti ketika kiamat terjadi, wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idzin tsamaniyah. Dan nanti arsy-Nya Allah akan dipikul oleh 8 malaikat yang kuat-kuat. Oleh sebab itu pada kesempatan siang hari ini kita akan mengkaji sejarah hidup Sa'ad bin Mu'adz, pemimpin muda. Karena saya sebut muda karena beliau masuk Islam itu di usia 31 tahun. Dan hari itu beliau sudah menjadi tokoh penting di Madinah yang keislamannya menjadikan keluarga besar Bani Abdi Ashhal dari suku Aus semua masuk Islam. Dan ini di usia beliau yang masih 31 tahun. Pemimpin muda.
Karena lazimnya kalau di Quraisy itu orang baru bisa duduk di Darun Nadwah, parlemennya Quraisy itu kalau usianya sudah lebih 40 tahun baru bisa duduk di sana. Dari Sa'ad bin Mu'adz yang sudah menjadi tokoh penting di masyarakat Madinah di usia yang baru 31 tahun. Dan saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini salah satu sahabat mulia dari kelompok Ansar. Dan kita mengetahui setelah Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah, maka umat Islam itu hanya ada dua, satu orang Muhajirin, satu orang Ansar. Dan betapa mulianya orang Ansar ketika banyak pujian dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan bahkan di dalam Al-Quran pun Allah memuji orang-orang Ansar. Antum bisa membuka surat Al-Hasyr ayat 9. Surat Al-Hasyr ayat 9. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina tabawwa'ud dara wal iman." Dan orang-orang yang tinggal di kota, di rumah, dan tinggal di dalam keimanan mereka, yuhibbuna man hajara ilaihim, mereka cinta kepada orang-orang yang hijrah kepadanya, orang-orang muhajirin. Wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu, dan mereka orang-orang Ansar tidak menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apapun yang diberikan oleh Rasulullah kepada orang-orang muhajirin. Wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Dan mereka orang-orang Ansar selalu mengutamakan orang muhajirin walaupun diri mereka sendiri berada di dalam kesusahan. Ayat ini memuji orang Ansar, orang yang Allah istimewakan. Antum lihat ya, kalau di dalam terjemahan Indonesianya saya bacakan artinya. Dan orang-orang yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman, itu orang Ansar. Tapi sebenarnya maknanya adalah walladzina tabawwa'ud dara wal iman, dan orang-orang yang tinggal di Madinah wal iman, dan tinggal dalam keimanan mereka. Jadi tidak seperti yang di dalam terjemahan bahasa Indonesia. Wal iman terjemahannya adalah mereka sudah beriman sebelumnya. Padahal kata iman di situ adalah posisinya seperti kata Madinah yang ditinggali oleh orang-orang Ansar. Sebab itu Syed Qutb di dalam tafsir Dilalnya mengatakan, Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini menggambarkan betapa besarnya keimanan orang Ansar, sampai Allah gambarkan bahwa mereka tinggal dalam keimanan mereka. Padahal biasanya orang itu iman ada dalam hatinya, karena imannya cuma kecil. Iman tinggal di hatinya. Tapi Quran ingin menggambarkan besarnya iman Ansar itu dengan ungkapan bahwa bukan iman yang tinggal dalam hati mereka, tapi orang Ansar yang tinggal di dalam keimanan mereka. Luar biasa. Masya Allah, ujian yang luar biasa. Dan mereka mencintai orang yang hijrah kepada mereka, yaitu orang-orang muhajirin. Antum tahu bahwa orang-orang muhajirin ketika hijrah ke Mekah tidak memiliki bekal apa-apa. Seperti Abdurrahman bin Auf ya, itu datang ke Madinah itu hanya bawa baju saja dan tidak punya modal. Makanya strategi Nabi untuk menumbuhkan ekonomi di Madinah adalah dengan mempersaudarakan orang muhajirin dan Ansar. Dan pada awalnya sebelum surat
yang berbicara tentang warisan turun itu, kalau ada orang Ansor meninggal dunia, maka orang Muhajirin ini akan mewarisi hartanya orang Ansor, walaupun bukan keturunannya, bukan anaknya. Tapi itu sebelum surat yang berbicara tentang warisan turun. Jadi sampai mereka hubungannya saling mewarisi satu sama lain. Dan Quran menggambarkan bahwa orang Ansor itu tidak pernah iri terhadap apapun yang diberikan oleh Nabi kepada orang Muhajirin. Dan bahkan mereka lebih mengutamakan untuk membahagiakan orang Muhajirin walaupun mereka sebenarnya butuh. Ya. Kalau antum nanti mengkaji surat Al-Hasyr, surat Al-Hasyr ini sebenarnya berbicara tentang pengusiran Yahudi Bani Nadir. Ya, Yahudi Bani Nadir itu yang mengundang Rasulullah itu. Kemudian begitu Rasulullah hadir, mereka sudah merencanakan ingin menjatuhkan batu dari atas sehingga mengenai Rasulullah. Tapi kemudian malaikat Jibril memberikan kabar kepada Rasulullah. Rasulullah bangun lalu pergi, setelah itu menyiapkan pasukannya di Madinah. Dan mengusir orang-orang Bani Nadir karena sudah mengingkari janji. Usir Pak dari Madinah. Dan begitu diusir, mereka hanya diminta untuk membawa apa saja yang bisa mereka bawa. Sisanya ditinggal di rumah mereka dan akan menjadi fayih. Fayih itu harta rampasan tanpa perang. Kalau ghanimah itu harta rampasan dengan perang. Karena ini bukan perang, maka surat Al-Hasyr menyebutnya fayih atau fa'i. Ya, itu semua menjadi fa'i, masuk ke Baitul Mal umat Islam. Dan nanti menariknya begini, begitu Baitul Mal umat Islam kaya dengan fa'i yang berasal dari hartanya orang-orang Yahudi Bani Nadir. Ya, ini kehebatan orang Ansor kelihatan di sini, Pak. Nabi sampaikan kepada orang Ansor, ya, wahai orang Ansor, bagaimana pendapat kalian? Ini ada harta fa'i yang banyak, ya, ada harta fa'i yang banyak. Aku kasih kepada kalian dan juga aku kasih kepada orang Quraisy, tapi syaratnya kalian masih tetap memberikan subsidi kepada orang-orang Muhajirin. Jadi Nabi tawarkan, ini ada harta fa'i, kalian mau bagaimana? Kalian aku kasih harta fa'i dan juga harta fa'i ini aku berikan kepada orang Muhajirin, tapi syaratnya kalian tetap masih mensubsidi ekonomi orang-orang Muhajirin, atau harta fa'i yang banyak ini semua aku berikan kepada orang Muhajirin dan kalian tidak lagi perlu mensubsidi ekonomi orang-orang Muhajirin. Ini orang-orang Ansor jawabannya cerdas luar biasa. Beliau mengatakan, wahai Rasulullah, berikan semua harta itu kepada orang-orang Muhajirin dan kami akan tetap memberikan subsidi kepada orang Muhajirin. Orang Ansor. Makanya insya Allah Nabi puji, ya, dan Nabi sampaikan, laulal hijrah lakuntum ra'an min Ansar. Kalau bukan karena hijrah, saya ini adalah orang Ansar. Ya. Kalau bukan karena begitu ada hijrah, berarti dikotominya ada dua. Satu orang yang hijrah namanya Muhajirin, dua orang yang menyambut kedatangan orang yang hijrah namanya orang Ansar. Dan Nabi juga menyampaikan, kalau manusia melewati sebuah jalan, kemudian orang Ansar melewati jalan yang lain, maka aku akan memilih jalan yang dilewati oleh orang-orang Ansar. Dan kalau Bapak Ibu pernah mendengar kisah, pernah mendengar kisah seorang sahabat yang
meminta kepada istrinya untuk mematikan semua lampu karena ada sahabat muhajirin yang datang ke rumahnya, sedangkan di rumah hanya tersisa 1 porsi makanan, gitu kan? Dan istri di dapur diminta untuk membunyikan alat-alat dapur seolah sibuk sedang memasak. Itu sahabat yang meminta istrinya untuk melakukan yang demikian itu adalah orang Ansar. Makanya Quran mengatakan mereka utamakan saudara muhajirinnya melebihi dirinya, walaupun dirinya membutuhkan. Dirinya butuh makan Pak, malam itu. Bahkan itu makanan bukan untuk dirinya saja, tapi juga untuk istrinya. Gitu? Tapi bagaimana mungkin tidak menjamu orang muhajirin, sedangkan ada tamu orang muhajirin yang datang ke rumahnya. Akhirnya makanan yang tinggal seporsi itu diberikan kepada orang muhajirin. Itulah mengapa Quran banyak memuji orang-orang Ansar. Begitu juga dengan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Sa'ad bin Mu'adz ini adalah salah satu sahabat Ansar yang masuk Islam, yang masuk Islam setahun sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Masuk Islam setahun sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Masuk Islamnya lumayan unik Pak. Jadi ceritanya setelah Baiat Aqabah pertama. Jadi sebelum Nabi hijrah itu sebenarnya sudah ada 3 kali pertemuan Nabi dengan tim khusus dari Madinah Pak. Tahun 11 Nabian, Nabi ketemu dengan 6 atau 7 orang Madinah menawarkan Islam. Mereka terima. Tahun 12 kenabian, mereka datang membawa 12 orang dari Aus dan Khazraj melakukan Baiat Aqabah pertama. Setelah Baiat Aqabah pertama ini, mereka pulang ke Madinah. Nabi kirim bersama dengan mereka itu Mus'ab bin Umair, sahabat Nabi, untuk mengajarkan Quran di Madinah. Ayo ya. Baru kemudian tahun 13 kenabian itu orang Madinah mengirim 75 wakilnya untuk membaiat Nabi di Baiat Aqabah kedua. Jadi ini sudah pertemuan yang ketiga. Tadi Mus'ab bin Umair itu diutus Nabi setelah Baiat Aqabah kedua. Begitu mau pulang ke Madinah, itu mereka dititipin Mus'ab bin Umair sebagai ahli Quran yang akan mengajarkan Islam kepada masyarakat Madinah. Nah, begitu Mus'ab bin Umair dikirim Nabi ke Madinah, maka Mus'ab bin Umair tinggal di rumah As'ad bin Zarah. As'ad ini saudara sepupunya Sa'ad bin Mu'adz. Sa'ad bin Mu'adz masih kafir. Nah, Sa'ad bin Mu'adz bilang kepada sepupunya yang satunya, yaitu Usaid bin Hudair, bilang, Pak, kamu tegur sepupumu itu, ya, As'ad bin Zarah, karena aku gak enak mau tegur dia membawa orang, ya, mengajarkan agama baru kepada penduduk Madinah. Begitu Usaid bin Hudair hari itu sudah menyiapkan pedangnya, menyiapkan kendaraannya, menemui Mus'ab bin Umair dan As'ad bin Zarah di rumahnya As'ad bin Zarah. Dan begitu datang, Pak, Masya Allah, As'ad mengatakan, ini adalah pemimpin kaum, ya, ini orang yang ini adalah pemimpin, ini orang luar biasa. Kalau kamu bisa menyampaikan Islam kepadanya, maka ini akan memberikan nilai positif pada Islam, kata As'ad kepada Mus'ab bin Umair. Akhirnya As'ad marah, Pak. Turun marah, menyampaikan kemarahannya kepada Mus'ab dan juga kepada As'ad. Dan sebelum Usaid bin Hudair pergi, maka Mus'ab bin Umair, duta yang dikirim oleh Nabi dari Mekah ke Madinah, mengatakan,
seandainya engkau mau duduk sebentar, akan aku sampaikan Islam. Kalau engkau suka, alhamdulillah. Tapi kalau engkau tidak suka, aku yang akan pergi dari Madinah. Kemudian, masya Allah, Mus'ab bin Umair ini orang yang luar biasa. Dalam riwayat disebutkan bahwa sudah kelihatan Usaid bin Hudayr akan beriman kepada Nabi Muhammad sebelum Mus'ab bin Umair menjelaskan Islam kepada Usaid bin Hudayr. Begitu duduk dibacakan Quran gitu. Kemudian Usaid bin Hudayr senang Pak. Kemudian dia mengatakan, bagaimana cara aku bisa masuk ke dalam agamamu? Disuruh mandi, disuruh ganti baju, mengucapkan kalimat syahadat, kemudian sholat. Itu akhirnya Usaid bin Hudayr, utusannya Sa'ad bin Mu'adz masuk Islam. Tapi Sa'ad bin Mu'adz belum ngerti. Kemudian Usaid bin Hudayr mengatakan, adapun Sa'ad bin Mu'adz, temanku, sepupuku, itu urusanku. Gitu. Jadi Usaid bin Hudayr ngerti bagaimana cara agar Sa'ad bin Mu'adz bisa bertemu dengan Mus'ab bin Umair, utusannya Nabi di Madinah. Akhirnya dia temui Sa'ad bin Mu'adz. Dia bilang bahwa orang-orang Yahudi sudah nyiapin senjatanya untuk membunuh sepupumu yang namanya As'ad bin Zararah, yang rumahnya ditinggali oleh Mus'ab bin Umair, sultannya Rasulullah. Jadi Usaid mengatakan, sepupumu As'ad itu mau dibunuh oleh orang Yahudi. Ya, apa kamu tidak mau ketemu dengan sepupu? Karena orang-orang kafir Quraisy, orang kafir hari itu punya slogan, unsur akhaka zaliman aw mazlum. Bantu saudaramu, apakah saudaramu ini zalim atau dizalimi? Saudara zalim saja Pak, gitu. Itu saja harus dibantu, apalagi kalau dizalimi. Nah ini Sa'ad bin Mu'adz mendengar kabar kalau saudara sepupunya yang bernama As'ad bin Zararah yang rumahnya ditinggali oleh Mus'ab bin Umair, dutanya Nabi dari Mekah, itu mau diserang, mau dibunuh, karena mereka tahu kalau As'ad bin Zararah itu adalah sepupumu. Akhirnya Sa'ad bin Mu'adz siapkan semua senjatanya. Dia langsung memacu kudanya menuju rumah As'ad bin Zararah. Tapi begitu nyampe rumahnya As'ad, itu As'ad sedang duduk santai dengan Mus'ab bin Zubair. Cuma dijebak. Dan begitu nyampe sana, Sa'ad bin Mu'adz merasa kalau Usaid bin Hudayr sudah menipunya. Makanya dia marah-marah. Tapi As'ad bin Zararah mengatakan kepada Mus'ab bin Umair, sahabat Nabi dari Mekah itu, dia mengatakan, ini orang luar biasa, pemimpin kaum. Kalau engkau bisa meyakinkannya tentang Islam, maka di belakangnya banyak orang yang akan masuk Islam. Kalau ini orang bisa masuk Islam, itu kaum di belakangnya, orang-orang Aus akan masuk Islam semuanya. Akhirnya betul Mus'ab mengatakan kalimat yang sama dengan yang dikatakan kepada Usaid bin Hudayr. Mari kita duduk sebentar. Ya, saya ingin menyampaikan Islam. Kalau Anda suka, maka segala puji bagi Allah. Tapi kalau Anda tidak suka, maka ya saya yang akan meninggalkan Madinah. Akhirnya dibacakan Quran, disampaikan Islam. Dan Sa'ad bin Mu'adz pada hari itu langsung menyampaikan ketertarikannya dengan Islam. Sa'ad bin Mu'adz begitu masuk Islam, sore hari itu juga ia temui orang-orang Aus. Karena Madinah itu ada orang Aus dan orang Khazraj. Sa'ad bin Mu'adz itu orang Aus Pak. Ia temui orang-orang Aus dan dia tanyakan, wahai kaumku, bagaimana pendapat kalian tentang aku? Gitu. Kaumnya mengatakan, sesungguhnya engkau adalah pemimpin kami, ya, orang yang pendapatnya paling bagus di antara kami, dan lain sebagainya. Itu. Maka Sa'ad bin Mu'adz mengatakan, sesungguhnya perkataan kalian seperti itu, ya,
dan juga laki-laki kalian dan perempuan kalian tidak lagi berada di bawah pengawasanku, perlindunganku, sampai kalian beriman seperti aku beriman. Jadi saat Tuhan mengatakan artinya laki-laki kalian, perempuan kalian sudah tidak lagi aku lindungi kalau kalian tidak beriman. Kalau begitu, akhirnya sore hari itu orang-orang Aus masuk Islam semuanya dan hanya satu orang yang tidak masuk Islam. Tapi yang tidak masuk Islam ini, nanti akan masuk Islam, akan masuk Islam sesaat sebelum perang Uhud. Jadi sebelum perang Uhud dia masuk Islam, belum pernah sholat, belum pernah zakat, belum pernah melakukan ibadah. Begitu ada panggilan perang Uhud, dia langsung ikut menyatakan keislamannya dan langsung ikut dan terbunuh di perang Uhud. Dan Nabi mengatakan kalau ada orang Islam yang tidak pernah sholat, tidak pernah ibadah, tapi masuk surga, itu ya satu orang Aus yang imannya paling akhir tadi itu. Jadi teman-temannya satu kaum itu sudah beriman sesaat di sore hari itu. Cuma dia sendirian yang imannya belakangan di tahun ketiga Hijriah. Jadi itu luar biasanya Sa'ad bin Mu'adz. Luar biasanya Sa'ad bin Mu'adz, dan Masya Allah keimanannya itu menjadi keimanan orang-orang Aus di kota Madinah. Dan saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita membaca sirah nabawiyah maka kita akan mendapati isi besar Sa'ad bin Mu'adz dalam hidup setelah bersentuhan dengan dakwah Nabi Muhammad SAW. Beliau Sa'ad bin Mu'adz, ini bagi saya menggambarkan misi hidup beliau setelah beliau Islam. Tahun kelima Hijriah, setelah terjadi perang Khandaq, Pak. 5 Hijriah itu perang Ahzab. Nabi berperang dengan aliansi Arab. Orang-orang Arab bersekutu menyerang Madinah. Kemudian selesai perang, itu Sa'ad bin Mu'adz terluka. Sa'ad bin Mu'adz terluka, yang luka itu nanti akan menghantarkannya meninggal dunia. Tapi yang menarik adalah ketika ia terluka, sebelum meninggal dunia, beliau berdoa kepada Allah. Beliau sampaikan bahwa, wahai Allah, seandainya perang yang terakhir, seandainya perang Khandaq kemarin itu adalah belum perang terakhir melawan orang-orang kafir Quraisy, maka berikan aku usia panjang supaya aku bisa ikut perang melawan orang-orang kafir Quraisy setelah Ahzab. Karena tidak ada yang paling aku benci melebihi orang-orang yang telah menyakiti Rasulmu, mendustakan Rasulmu dan mengusir Rasulmu. Akan tetapi jika perang Ahzab kemarin adalah perang yang terakhir, gitu Pak, maka jadikan Ahzab itu sebagai jalan bagiku untuk mati syahid. Tapi jangan engkau wafatkan aku sebelum aku melihat orang-orang Yahudi Bani Quraidah keluar dari Madinah, sebelum aku bisa mengeksekusi Yahudi Bani Quraidah. Jadi beliau dalam hidup itu keinginannya cuma satu, bahwa menolong agama Allah, memperjuangkan agama Allah. Dan tidak ada kaum yang beliau benci melebihi kaum yang menistakan nabinya. Makanya sampai beliau meminta, kalau setelah perang Ahzab masih ada perang dengan orang kafir Quraisy, tolong jangan wafatkan aku karena sakit ini. Karena ternyata memang perang Ahzab itu perang terakhir dengan orang-orang kafir Quraisy. Setelah itu tidak ada perang. Tahun ke-6 ada perjanjian Hudaybiyah. Orang-orang Quraisy minta perjanjian damai. Tahun ke-7 ada umrah Qadha.
umat Islam bisa umroh ke Mekah tidak diganggu oleh orang-orang kafir Quraisy, tahun ke-8 Nabi berhasil membuka kota Mekah. Jadi memang ini perang terakhir antara Madinah dengan orang-orang kafir Quraisy, persis seperti doanya Sa'ad bin Mu'adz. Dan harapannya satu, bahwa beliau ingin betul-betul membalas dan berperang dengan orang-orang yang telah mengusir Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh sebab itu, saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, dalam perjalanannya nanti antum bisa membaca bagaimana perang Sa'ad bin Mu'adz di perang Badar, bagaimana perang Sa'ad bin Mu'adz di perang Ahzab. Itu luar biasa semuanya. Perang Badar itu Nabi kumpulkan sahabat-sahabatnya di masjid. Nabi bilang, ya, tolong berikan masukan pendapat kepadaku tentang perang yang akan kita lakukan di Badar. Kemudian begitu Nabi minta pendapat, maka Abu Bakar ngasih pendapat, Umar ngasih pendapat, orang-orang Muhajirin yang ngasih pendapat. Kemudian Nabi mengatakan, tolong kasih masukan kepadaku, tolong bantu saya, tolong bantu saya dengan masukan-masukan, dengan pendapat-pendapat. Dan ternyata yang ngasih masukan tetap orang-orang Muhajirin, karena perang Badar itu perang besar pertama antara orang-orang Madinah dengan orang-orang Mekah. Dan Nabi tidak enak untuk melibatkan orang-orang Ansor, karena sebenarnya ini perang awalnya adalah karena orang-orang yang hijrah ke Madinah hartanya dirampas oleh orang-orang Mekah. Jadi ini sebenarnya adalah perang antara Quraisy yang sudah beriman dengan Quraisy yang belum beriman. Makanya Nabi tidak berani langsung ngajak orang Ansor. Ya, Nabi nggak berani langsung ngajak orang Ansor. Nabi cuma ngasih isyarat, tolong kasih pendapat untuk dalam masalah ini. Dan ketika Nabi mengatakan itu, selalu yang ngasih usulan orang-orang Muhajirin. Sampai Nabi mengulang kalimat itu, dan Sa'ad bin Mu'adz mengatakan, sepertinya yang engkau inginkan adalah pendapat dari kami pada tersebut. Sepertinya engkau ingin pendapat dari kami. Kemudian Sa'ad bin Mu'adz mengatakan, demi Allah pada Rasulullah, ya, kalau engkau menyelami laut saja, kami akan ikut menyelam laut bersama. Ya, kalau engkau pergi jauh sampai ke Yaman, kami pun juga akan pergi jauh sampai ke Yaman. Ya, maka beliau mengatakan, Sa'ad bin Mu'adz mengatakan bahwa kami tidak akan seperti orang-orang Yahudi yang berkata kepada Musa, nabinya, idhab anta wa rabbuka faqatila innaha huna qa'idun. Kami tidak ingin seperti orang Yahudi yang berkata kepada Nabi Musa ketika ingin berperang dengan masyarakat yang tinggal di Palestina. Yahudi itu mengatakan, idhab anta wa rabbuka, pergilah kamu bersama dengan Tuhanmu, sesungguhnya kami duduk manis di sini saja. Kamu sama Tuhanmu saja yang berperang. Tapi sesungguhnya kami ingin mengikutimu dan berkata kepadamu, pergilah kamu bersama dengan Tuhanmu, sesungguhnya kami akan ikut di belakangmu. Sa'ad bin Mu'adz sampai, tapi gak ingin kayak orang Yahudi yang membiarkan nabinya berperang sendirian. Tapi kami ingin ikut selalu bersama. Sa'ad bin Mu'adz. Makanya dengan begitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senang dan beliau mengatakan, berikan kabar gembira, berikan kabar gembira. Karena kalimat Sa'ad bin Mu'adz. Akhirnya yang ikut ke perang Badar itu komposisinya ada orang-orang Muhajirin dan ada juga orang-orang Ansor. Karena Sa'ad bin Mu'adz menyatakan untuk ikut di perang Badar. Begitu juga ketika perang Ahzab, perang Khandaq, dan perang Khandaq ini perang paling fenomenal dalam sejarah Islam. Perang yang paling luar biasa karena setelah Ahzab, setelah perang aliansi Arab, terkadang sejarah menyebutnya perang Ahzab karena musuhnya Madinah adalah sekutu Arab, aliansi Arab. Terkadang sejarah menyebut perang Khandaq atau perang parit karena hari itu Rasulullah menggunakan strategi menggali parit, ya, di Madinah. Jadi kalau Madinah itu kurang lebih gitu. Madinah itu kota yang luar biasa. Kiri kanannya itu ada gunung bekas batu vulkanik. Jadi gunungnya cadas, itu dilewati kuda
itu saja sulit, apalagi dilewati tentara. Jadi kiri kanannya sudah ada benteng alam sendiri Madinah itu. Karena Madinah itu kan kecil, tidak besar. Madinah itu kecil. Kemudian di belakang itu ada orang Yahudi Bani Quraidah. Nabi tinggal membuat kesepakatan dengan Bani Quraidah, kalau nanti orang-orang aliansi Arab mau lewat kalian, jangan diizinkan. Selesai. Jadi kiri kanan sudah ada benteng, belakang sudah perjanjian dengan Bani Quraidah, tinggal depan digali parit. Bisa. Jadi bertahan di Madinahnya seperti ini. Kayaknya disebut perang Khandaq. Dan di perang Khandaq Rasulullah SAW menang. Dan di perang Khandaq Rasulullah mengatakan, setelah ini kita yang akan menyerang mereka. Jadi perang-perang sebelum perang Khandaq itu Nabi hanya nunggu saja. Kalau mereka menyerang, Nabi akan menyerang. Tapi setelah Khandaq itu sifatnya ekspansi semuanya. Nabi kirim surat ke Mesir, kirim surat ke Syam, Heraklius, Muqawqis, Yaman, dan lain sebagainya. Nah, yang ingin saya sampaikan adalah ketika perang Ahzab mau terjadi, itu sebenarnya Quraisy cuma punya kekuatan 4.000. Okay. Kemudian orang-orang Arab yang lain terkumpul 2.000-an dan 6.000. Yang 4.000 itu orang-orang Ghatafan. Jadi ada 10.000 umat Islam yang siap di Madinah, ada 3.000. Jadi 3.000 melawan 10.000. Nabi itu musyawarah dengan sahabat-sahabatnya dan mengatakan, itu Ghatafan perlu kita pertimbangkan, karena kalau Ghatafan tidak jadi berangkat ke Ahzab, maka musuh kita hanya 6.000. Enak. Kita nego saja gimana dengan Ghatafan. Karena sebentar lagi kebun kurma Madinah kita ini mau panen, kita bagi hasilnya separuh untuk Ghatafan, separuh untuk kita. Syaratnya adalah Ghatafan membatalkan janjinya ikut bersama dengan aliansi Arab. Jadi musuh kita tinggal 6.000. Itu strategi Nabi. Tapi kemudian Sa'ad bin Mu'adz menyela dan bertanya, wahai Rasulullah, apakah pendapat yang engkau sampaikan itu wahyu atau pendapat dari dirimu sendiri? Nabi mengatakan, ini hanya analisa saya, bukan wahyu. Maka Sa'ad bin Mu'adz mengatakan, wahai Rasulullah, dulu ketika kami dan orang-orang Ghatafan masih sama-sama menyembah berhala. Dulu ketika kami dan orang-orang Ghatafan masih sama-sama menyembah berhala, mereka tidak bisa menikmati kurma Madinah kecuali ngutang, atau mereka bertamu ke sini kemudian kami suguhi, atau mereka beli kepada kami. Apakah sekarang ketika kami orang Madinah sudah dimuliakan oleh Allah dengan Islam, harus berbagi kurma Madinah dengan mereka? Dulu saja kita sama-sama musyrik, mereka tidak bisa dapat kurma Madinah kecuali ngutang, beli, atau mereka bertamu ke Madinah kemudian kita suguhin kurma. Sekarang kita itu sudah Allah keluarkan dari jahiliyah, Allah muliakan dengan Islam. Masa kita harus memberikan separuh hasil kurma Madinah kepadanya? Demi Allah, wahai Rasulullah, aku tidak akan memberikannya sampai kita bertarung dan Allah memberikan keputusan. Akhirnya betul, Nabi tidak jadi nego dengan Ghatafan dengan separuh hasil kurma Madinah, sehingga Ghatafan tetap ikut dalam aliansi Arab, sehingga terkumpul sekitar 10.000 itu, dan ternyata Allah berikan kemenangan kepada pasukan Islam. Dan itu setelah Rasulullah mendapatkan masukan dari Sa'ad bin Mu'adz. Makanya setelah perang Ahzab selesai, beliau terluka tubuhnya karena sabutan pedang, tombak, dan juga panah ketika Ahzab, sehingga tidak berselang lama setelah beliau mengeksekusi orang-orang Yahudi Bani Quraidah yang mengingkari janji. Tidak disampaikan, ini gunung, depan sini Khandaq, belakang ini kan perkampungan Bani Quraidah. Itu Nabi sudah berbuat perjanjian bahwa mereka nggak boleh ngasih izin, tapi ternyata mereka mengizinkan orang-orang kafir Quraisy lewat mereka, sehingga mereka bisa masuk meringsek ke dalam kota Madinah. Begitu mengetahui itu, maka Sa'ad bin Mu'adz
dalam keadaan terluka mengatakan, ya Allah jangan engkau matikan aku sampai aku bisa mengeksekusi orang Yahudi pada Uhud. Akhirnya ketika mereka mengingkari janji, dan jelas dalam kitab Taurat balasan untuk orang yang mengingkari janji adalah dibunuh. Tapi mereka meminta agar hukumnya tidak hukum Taurat. Kami pengen Sa'ad bin Mu'adz yang menjadi hakimnya. Jadi Sa'ad bin Mu'adz yang dalam keadaan sakit itu diminta jadi hakim, karena orang Yahudi itu menganggap kalau saat ini orang yang paling adil, orang yang paling moderat gitu Pak. Dianggap bisa bersikap adil pada mereka. Dan saat Imam mengatakan sesungguhnya balasan orang yang mengingkari janji adalah yang dewasa dibunuh, yang anak-anak dibiarkan hidup. Nah ini betul, mereka-mereka yang sudah balik dieksekusi dibunuh semuanya, kecuali mereka-mereka yang masih belum balik. Dan setelah melakukan eksekusi itu Sa'ad bin Mu'adz meninggal dunia. Dan begitu meninggal dunia, tadi saya sampaikan, Jibril langsung turun ke bumi dan bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, arsy-Nya Allah berguncang, siapa yang meninggal? Baik, arsy-Nya Allah berguncang, siapa yang meninggal? Rasul mengatakan Sa'ad bin Mu'adz. Jadi meninggalnya mengguncang arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasul mengatakan bukan hanya arsy yang berguncang, tapi pintu-pintu langit terbuka semuanya. Pintu-pintu langit terbuka semuanya. Dan Rasulullah SAW menyampaikan bahwa ketika Sa'ad bin Mu'adz meninggal dunia, maka 70.000 malaikat turun ke bumi, yang 70.000 malaikat ini belum pernah turun sebelumnya. Makanya Rasulullah SAW ketika mendengar Jibril mengatakan bahwa 70.000 malaikat turun ke bumi, Rasulullah langsung mengambil terompahnya, berjalan cepat menuju rumahnya Sa'ad bin Mu'adz sampai tali sendal beliau patah. Dan ketika ditanya oleh sahabat, kenapa engkau tergesa-gesa untuk menuju rumahnya Sa'ad bin Mu'adz, Rasulullah mengatakan, saya tidak ingin keduluan malaikat urus jenazahnya Sa'ad bin Mu'adz. Seperti Hanzalah itu kan yang memandikan malaikat, dan Rasulullah tidak ingin yang memandikan Sa'ad bin Mu'adz ini malaikat, tapi beliau pengen dirinya yang langsung mengurus jenazahnya. Dan memang beliau yang memandikan dan beliau memasukkan Sa'ad bin Mu'adz ke dalam. Masya Allah. Dan masih banyak lagi keutamaan Sa'ad bin Mu'adz yang itu mereka dapatkan, yang itu beliau dapatkan, Sa'ad bin Mu'adz dapatkan karena perjuangan beliau yang tulus dalam menolong dakwah Nabi Muhammad SAW. Dan Sa'ad bin Mu'adz itu meninggal di usia 36 tahun. Jadi usia Islamnya hanya 5 tahun. Dari usia 31 meninggal usia 36. Masih sangat muda sekali. Tapi aku lihat anak muda yang wafat di usia 36 tahun mengguncang arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala, karena dalam waktu 5 tahun itu betul-betul optimal dalam memperjuangkan dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian saudara yang dimuliakan Allah, seperti yang satu lewat, mudah-mudahan bermanfaat. Hadakallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, tidak ada pertanyaan yang bertanya kepada Ustaz. Jika tidak, kita akan sudahi di sini. Mungkin tidak ada Ustaz. Insyaallah nanti di pertemuan berikutnya bisa cukupkan tema-tema yang sekarang selanjutnya. Demikian, kita tutup pengajiannya dengan doa. Subhanallah wa bihamdihi,